Kamu merasa bahwa dirimu adalah tulang punggung keluarga, namun seharusnya tidak. Kamu juga harus menghidupi keluarga kecilmu, namun kamu juga harus menafkahi orang tuamu dan adik-adikmu. Ya, kamu sekarang ada di fase sandwich generation. Sebelum masuk tentang penjelasan sandwich generation, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Semoga kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Generasi sandwich adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang merawat orang tua mereka yang menua, sementara mereka juga memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka sendiri. Mereka terjepit di antara dua generasi yang membutuhkan perhatian dan dukungan, sehingga mirip dengan sepotong roti di antara dua potong roti generasi muda. Menurut para ahli, istilah ini muncul karena generasi ini sering merasa terjepit secara finansial, emosional, dan waktu, karena mereka harus mengimbangi tanggung jawab merawat orang tua yang menua dan tanggung jawab merawat anak-anak mereka. Hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental dan fisik, serta stabilitas keuangan mereka. Ahli menyoroti perlunya dukungan dan sumber daya bagi generasi sandwich, termasuk layanan perawatan kesehatan dan dukungan sosial, untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan dua generasi yang berbeda. 2045 digadang-gadang menjadi Indonesia Emas atau Gold Generation, tapi faktanya terjadi lonjakan sandwich generation sebanyak 77,8% saat ini. Sebagai bagian dari sandwich generation yang merujuk pada generasi yang merawat orang tua serta anak-anak mereka sendiri, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, membuat prioritas. Tentukan prioritasmu, identifikasi tugas dan tanggung jawab, baik untuk orang tua maupun kehidupanmu sendiri. Atur waktu dan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kamu harus tahu yang mana yang prioritas. Pasti ada yang bisa diprioritaskan, entah itu orang tuamu dulu, dirimu dulu, atau anak-anakmu. Coba analisa setiap kejadian. Setiap kejadian pasti ada yang harus diprioritaskan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Buatlah ruang untuk berbicara terbuka dengan anggota keluargamu. Diskusikan tentang yang kamu hadapi dan cari solusi bersama-sama. Komunikasi yang jujur dapat membantu mengurangi stres dan memperjelas harapan. Bicarakan kepada orang tuamu tentang keadaanmu yang sekarang. Bagaimana keadaanmu, ekonomimu, waktumu, dan lain-lain. Bicarakan dengan tenang, dengan situasi yang nyaman. Semua akan bisa dimengerti seiring berjalannya waktu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, karena setiap yang ditutup-tutupi pasti akan berefek negatif di kemudian hari. Yang ketiga, manajemen waktu. Atur jadwal yang baik untuk memastikan bahwa kamu dapat memberikan perhatian yang memadai kepada semua anggota keluargamu serta diri sendiri. Manfaatkan alat manajemen waktu seperti kalender, aplikasi pengingat untuk membantumu tetap terorganisir untuk manajemen waktu. Atur 24 jam ini seefisien mungkin. Dari mulai pagi itu kamu untuk keluargamu, sore untuk orang tuamu, malam untuk dirimu sendiri. Semua kamu atur sebaik mungkin agar tidak keteteran di kemudian hari. Manajemen waktu
mengajarkan dirimu untuk lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Yang keempat, perencanaan keuangan. Sebagai bagian dari generasi ini, perencanaan keuangan menjadi sangat penting. Perencanaan dana pensiunmu sendiri, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan perawatan kesehatan orang tua dapat membantu mengurangi tekanan finansial. Kalau kamu sudah menikah dan punya anak, bicarakan dengan istrimu. Jika kamu belum menikah tapi kamu harus membiayai orang tua, adik, coba kamu bicara dengan orang tua, teman-teman, cari support dari situ. Kelola keuanganmu dengan benar agar kamu tetap mempunyai save money, agar kamu supaya punya tabungan, punya kehidupan yang layak dari sekitarmu. Yang kelima, jaga kesehatanmu. Jangan lupakan diri sendiri di tengah kesibukan merawat orang tua dan anak-anak. Luangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mentalmu. Istirahat yang cukup, olahraga, dan kegiatan yang menyenangkan dapat membantu menjaga keseimbangan hidupmu. Di tengah kegiatan yang padat, pikiran yang padat, tetap luangkan untuk olahraga, untuk meditasi diri sendiri. Jangan sampai dirimu stres, berlebihan, hingga akhirnya kesehatan mentalmu terabaikan. Kesehatan fisikmu juga terabaikan. Jadi, pikir 2 kali untuk tetap olahraga. Sebagaimanapun, usahakan 15-30 menit sehari untuk olahraga. Yang keenam, mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, dari teman, atau komunitas. Terlibatkan dalam grup dukungan untuk orang tua atau orang tua yang merawat dapat memberikan kamu kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mendapat saran yang berguna. Dukungan ini sangat penting. Nanti kamu tiba-tiba down, kamu bisa dapat dukungan secara mental, secara fisik, atau secara keuangan. Bicarakan ini kepada teman-teman dekat atau semuanya. Yang ketujuh, pendekatan fleksibel. Jadilah fleksibel dalam pendekatanmu terhadap peran dalam sandwich generation. Terkadang situasi dapat berubah dan kamu perlu menyesuaikan rencanamu sesuai kebutuhan. Jadi atur dirimu sefleksibel mungkin. Bagaimanapun caranya, kamu harus fleksibel. Dengan kamu bisa fleksibel seperti ini, kamu bisa mendapatkan penghasilan lebih, uang-uang tambahan, dan lain-lainnya. Banyak yang akan kamu dapatkan ketika kamu fleksibel. Kamu bisa berteman dengan semuanya, kamu bisa merilis emosimu, kamu bisa mendapatkan relasi yang lebih besar lagi, dan berpotensi untuk menambah keuanganmu. Seperti itu. Ingatlah bahwa setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan yang unik-unik. Yang terpenting adalah menjaga keseimbanganmu untuk merawat orang tua dan kehidupanmu sendiri, sambil tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan pribadimu. Di tengah kamu menjadi sandwich generation, di luar sana juga masih banyak yang merasakan sepertimu. Kamu harus tetap hidup, kamu harus tetap semangat, jangan pernah putus asa. Percaya saja bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk dirimu. Tuhan menghadirkan cobaan untuk menaikkan derajatmu. Tetap semangat wahai sandwich generation. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-temanmu yang merasa sandwich generation. Tetap semangat, semoga kalian kaya raya, dan saya juga. Amin.